Nah, sebelum membahas tentang konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar, perlu kita ketahui pengertian pengelolaan lingkungan belajar, yaitu kata pengelolaan itu berasal dari kata kelola, ditambah awalan pe dan akhiran an. Menurut Suharsimi Arikunto, sebagaimana dikutip oleh Syaiful Bahri Jamarah, pengelolaan dalam pengertian umum adalah pengadministrasian, pengaturan, dan penataan suatu kegiatan. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan adalah sesuatu yang berada dari luar diri seorang anak dan mempengaruhi perkembangannya. Lingkungan yang memungkinkan belajar siswa, misalnya gedung sekolah, perpustakaan, museum, taman, kebun binatang, rumah sakit, dan tempat-tempat lain yang sengaja dirancang untuk tujuan belajar siswa atau yang dirancang untuk tujuan lain, tetapi kita manfaatkan untuk belajar siswa-siswa kita. Jadi, proses pembelajaran bisa berlangsung pada banyak lingkungan yang berbeda, tidak hanya terikat pada ruang kelas, akan tetapi bisa pada lingkungan umum. Dalam pendidikan, lingkungan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan kegagalan siswa dalam belajar. Nah, selanjutnya definisi dari belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Jadi, lingkungan belajar adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar mengajar atau pendidikan. Tanpa adanya lingkungan, pendidikan tidak dapat berlangsung. Nah, dari serangkaian istilah tersebut, maka pengelolaan lingkungan belajar adalah sebagai suatu proses mengordinasikan dan mengintegrasikan berbagai komponen lingkungan yang dapat mempengaruhi perubahan perilaku peserta didik sehingga dapat terfasilitasi dengan baik. Pengelolaan lingkungan belajar memiliki konsep. Nah, konsep yang pertama yaitu pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik perlu ditegaskan peraturan tentang penggunaan ruang belajar dan tata tertib dalam pelaksanaan pembelajaran. Maka aturan-aturan sekolah pun terkait dengan pengelolaan peserta didik agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Aturan sekolah tersebut digunakan untuk menetapkan batasan-batasan untuk seorang siswa. Konsep yang kedua yaitu pengelolaan ruang belajar. Dalam pengelolaan lingkungan belajar, guru mengatur ruang belajar sesuai karakteristik mata pelajaran. Ruang belajar harus memiliki media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran. Dapat disimpulkan, guru mempunyai wewenang dalam pengelolaan lingkungan belajarnya, sehingga guru terlebih dahulu dapat menyiapkan bahan ajar sebelum pembelajaran. Contoh dalam hal ini yaitu guru bisa menempelkan peta Asia Tenggara pada ruang kelasnya, atau bisa menempelkan bagian-bagian anggota tubuh manusia pada dinding yang ada di kelasnya. Konsep selanjutnya yaitu pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dilakukan dengan cara team teaching, yaitu sebagai suatu sistem pelayanan di mana guru mengelola pembelajaran dengan baik dengan materi yang sudah disiapkan guru, seperti pembelajaran dengan cara diskusi. Nah, konsep yang terakhir yaitu pengelolaan penilaian peserta didik. Penilaian dilakukan untuk mengukur proses dan hasil pembelajaran. Penilaian dilakukan setiap saat untuk menilai kemajuan belajar peserta didik. Penilaian ini meliputi penilaian kognitif, praktik, dan sikap seorang siswa. Sedangkan hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk mengukur kemampuan peserta didik. Lalu, apa sih tujuan pengelolaan lingkungan belajar? Pada proses belajar mengajar, pengelolaan lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum, yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar, bekerja, dan mengembangkan sikap apresiasi pada siswa. Nah, ada 3 pokok tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Tujuan yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang berada di lingkungan belajar yang dapat menghalangi proses interaksi belajar mengajar. Tujuan yang ketiga,
Menyediakan dan mengatur fasilitas serta sarana atau alat peraga belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Menurut Suharsini Adikunto, tujuan pengelolaan lingkungan belajar yang berupa kelas adalah menjadikan setiap anak yang berada di dalam kelas dapat bekerja. Nah, bekerja ini meliputi berpikir, berinteraksi, dan berpendapat, sehingga akan tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar. Secara umum, yang mempengaruhi pengelolaan lingkungan belajar terbagi menjadi dua, yaitu faktor intern siswa dan faktor ekstern siswa. Faktor intern siswa adalah terkait dengan masalah pikiran dan perilaku, yaitu emosi. Kepribadian masing-masing siswa menyebabkan siswa berbeda dari satu individu dengan individu lainnya. Hal ini dilihat dari aspek biologis, intelektual, dan psikologis. Kemudian, untuk faktor eksternnya, berhubungan dengan suasana lingkungan belajarnya, pengelompokan siswa, penempatan siswa, jumlah siswa yang ada di kelas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri jika suasana lingkungan belajar tersebut sewaktu-waktu pasti ada gangguan yang menyebabkan kondisi belajar terganggu. Kemudian, selama ada usaha dari seorang guru, maka kekacauan yang ada di kelas tersebut dapat dipecahkan. Kemudian, untuk mewujudkan lingkungan belajar yang diharapkan, maka perlu dikembangkan pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, prinsip merefleksikan selera anak. Secara sederhana, lingkungan belajar haruslah menarik bagi siswa kan. Maka agar menarik, maka lingkungan belajar yang akan diciptakan haruslah diselaraskan dengan tahapan perkembangan dan cara belajar siswa. Oleh karena itu, guru harus berlatih mengasah kepekaan secara terus-menerus. Yang kedua, berorientasi pada optimalisasi perkembangan dan belajar anak. Mengandung arti bahwasannya perkembangan dan hasil belajar diharapkan dapat tercapai dan bermakna bagi kehidupan siswa, yaitu dengan cara yang pertama, perkembangan siswa dapat dikembangkan secara holistik. Kedua, mengarahkan siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, bukan hanya sesaat. Yang ketiga, mendukung perkembangan intelektual siswa yang lebih baik. Yang keempat, lingkungan belajar diciptakan agar mampu mengembangkan kemampuan akademik siswa. Yang kelima, mampu untuk menciptakan suasana dan aktivitas belajar menyenangkan, nyaman, aman, dan alamiah. Kemudian yang keenam, pengorganisasian pembelajaran diarahkan pada nuansa kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian, prinsip berpijak pada efisien pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara produktif dan juga tepat bagi dari segi waktu, upaya, atau energi yang dilakukan. Kemudian, prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar menurut Jamarja dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, hangat dan antusias. Guru yang hangat dan juga akrab dengan siswa akan menunjukkan antusiasnya pada tugas atau segala aktivitas yang akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan lingkungan belajar di kelas. Kemudian yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan semangat siswa dalam belajar, sehingga mengurangi kemungkinan muncul tingkah laku yang menyimpang. Ketiga, bervariasi. Dengan menggunakan alat atau media, gaya mengajar guru, alat bantu, dan pola interaksi antara siswa dan guru akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian siswa. Kemudian, keluasan tingkah laku seorang guru untuk mengubah strategi mengajar dapat mencegah kemungkinan yang akan muncul berupa gangguan siswa dan menciptakan iklim belajar yang efektif. Kemudian, penekanan pada hal positif.
Penekanan yang dilakukan oleh guru terhadap tingkah laku siswa yang positif dengan menghindari pemusatan perhatian anak dalam hal negatif, yaitu bisa dengan cara tidak mengomeli tingkah laku siswa yang kurang baik, namun tetap dinasehati dengan bahasa yang hangat. Kemudian yang keenam, penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan lingkungan belajar seperti kelas adalah siswa dapat mengembangkan disiplin diri. Oleh karenanya, guru sebaiknya mendorong siswa agar melaksanakan disiplin diri dan guru menjadi tokoh yang menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Berikut merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama adalah memahami ranah psikologi peserta didik. Dari dalam buku manajemen kelas yang mengutip dari Jamara menyatakan bahwa secara umum faktor dari psikologi itu ada dua macam, yaitu faktor inter dan faktor ekster. Adapun faktor intern itu merupakan berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku kepribadian siswa dengan ciri-ciri khasnya masing-masing yang menyebabkan siswa berbeda dari siswa lainnya secara individual. Hal ini dipengaruhi pada setiap individu tersendiri dari diri siswa tersebut. Yang kedua, memahami sifat yang dimiliki oleh siswa. Sifat yang dimiliki siswa ini berkaitan dengan bagaimana guru tersebut itu memperhatikan aspek psikologi siswa berdasarkan faktor internya dengan cara memahami sifat yang dimiliki siswa tersebut. Karena pada dasarnya anak itu memiliki imajinasi dan sifat ingin tahu. Keduanya itu merupakan model dasar bagi berkembangnya sikap atau pikiran kritis dan kreatif anak tersebut. Oleh karenanya, kegiatan pembelajaran itu perlu dijadikan lahan yang kita olah agar menjadi tempat yang subur bagi perkembangan kedua potensi anugerah Tuhan itu. Suasana pembelajaran yang diiringi dengan pujian guru atau motivasi dari guru terhadap hasil karya siswa yang disertai pertanyaan guru yang menantang dan dorongan agar siswa melakukan percobaan. Nah, dari hal tersebut dilakukan sebagai upaya langkah awal untuk memahami kebutuhan siswa tersebut secara intern atau dari dalam. Yang ketiga adalah memahami minat dari peserta didik. Ada pengertian minat yang dikutip dari buku Mukhlis Sholihin dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pendidikan. Itu menyatakan bahwa minat itu di sini berhubungan dengan kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Jadi, mengenal minat peserta didik itu sangat penting. Karena apa? Karena mereka akan merasa senang dengan materi pelajaran yang disampaikan. Apalagi materi tersebut itu sangat sesuai dengan minat mereka dan apa hubungannya dengan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Kemudian yang terakhir ada memahami latar belakang peserta didik. Memahami latar belakang peserta didik ini memahami latar belakang peserta didik ini membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Namun, sangat penting untuk diingat bahwa latar belakang peserta didik ini mestinya tidak membuat guru untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak mereka sukai. Sama artinya dengan seorang guru akan marah dan tidak menyukainya. Bila ada siswa bertanya tentang sesuatu yang sangat prinsipal atau pribadi tentang dirinya, sebagai seorang guru seharusnya mempunyai keterangan yang lengkap tentang masing-masing murid yang meliputi pertama, latar belakang psikologi siswa yang meliputi hasil tes, kecerdasan tes, perasaan, kecakapan, dan lain-lain. Latar belakang kemampuan siswa yang meliputi kemajuan dalam mata pelajaran yang akan diberikan dan yang sehubungan dengan itu. Yang ketiga, latar belakang kesehatan fisik siswa seperti penglihatan, pendengaran, gejala-gejala, penyakit, dan lain-lain.
Kemudian latar belakang siswa mengenai pengalaman kerja, partisipasi kegiatan di dalam dan di luar kelas, dan menjadi anggota organisasi di luar dan dalam sekolah. Latar belakang siswa tentang perhatian siswa terhadap pendidikan. Dalam hal ini, guru harus mampu membedakan antara siswa yang aktif fisik dengan siswa yang aktif mental. Karena kadangkala siswa aktif dalam pekerjaan fisiknya, namun siswa itu belum tentu mereka aktif mentalnya atau bisa dikatakan memberikan gagasan pemikirannya. Adapun faktor ekstern itu terkait dengan masalah suasana dari lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, jumlah siswa, dan sebagainya. Masalah jumlah siswa di kelas akan mewarnai dinamika kelas. Semakin banyak jumlah siswa di kelas, misalnya 20 orang ke atas, akan menimbulkan konflik. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah siswa di kelas, cenderung akan lebih kecil terjadinya konflik. Nah, faktor ini itu berhubungan dengan satu individu dengan individu lainnya.